Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum pengajian ini dimulai, mari kita bersama-sama bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, umat-umat yang seiman dengan Nabi Muhammad, juga kepada khususnya kepada guru-guru kita, khususnya juga kepada kitab pengarang kitab Aqidatul Awam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang kemudian disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Bantani Syarah Nurul Ghalam. Kita juga kirimkan Fatihah kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup atau yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Walidha qala Muhammadun al-Busiri fil burdati min bahril basiti. Walidha dan karena itu qala berkata Muhammadun al-Busiri, siapa Syekh Muhammad al-Busiri, fil burdati di dalam burdah, min bahril basiti dari bahar basit. Kemarin setelah Syekh Nawawi Al-Bantani memaparkan keistimewaan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Sekarang Syekh Nawawi Al-Bantani mencantumkan, menukil dua bait dari qasidah burdah. Qasidah burdah ini adalah qasidah yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Busiri yang banyak disyarahi oleh para ulama, termasuk Syekh Al-Bajuri juga mensyarahi qasidah burdah. Bahkan menurut para ulama, barokah sholawat yang ada di burdah, karena burdah ini isinya semuanya adalah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, katanya barokahnya ini besar. Jadi burdah itu disusun oleh Syekh Muhammad Al-Busiri ketika beliau sakit parah. Riwayatnya waktu itu Syekh Muhammad Al-Busiri dalam keadaan lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian menyusun burdah karena mengharap syafaat dari Nabi Muhammad melalui sholawat. Burdah ini sangat luar biasa sekali kalau dibaca, benar-benar terasa bahwa Syekh Muhammad Al-Busiri ini benar-benar mencintai Rasulullah dan benar-benar mendambakan syafaatnya Rasulullah tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Setelah menyusun qasidah burdah, kemudian Syekh Muhammad Al-Busiri ini bermimpi seluruh sekujur tubuhnya diusap oleh Rasulullah. Setelah bangun dari tidurnya, ternyata atas kuasa Allah, berkat bertawasul kepada Rasulullah, sembuh beliau. Makanya qasidah burdah ini rutin biasanya dibaca di pondok-pondok pesantren. Kalau di Sukoharjo setiap malam pasti ada yang baca burdah, keliling kompleks pasti dengan harapan untuk menolak energi-energi negatif. Bahkan wafi riwayatin juga burdah ini barokahnya kalau misalnya ada orang yang sakit parah, sudah sedikit putus asa untuk mencari obatnya, maka dibacakan burdah. Kalau memang sembuh, semoga segera sembuh. Kalau memang waktunya meninggal, ya segera untuk dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Seperti itu. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa qasidah burdah ini salah satu faidahnya itu adalah sebagai wasilah kita
bersolawat kepada Rasulullah dalam rangka untuk qabul hajat, agar lebih mudah terpenuhi hajat-hajat kita dengan rutin membaca qasidah burdah. Bukan qasidah burdahnya yang hebat, bukan qasidah burdahnya, bukan karena qasidah burdahnya, tapi karena Rasulullahnya melalui qasidah burdah seperti itu. Oke, lanjut. Qala faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Faqa melebihi siapa Rasulullah an-nabiyina kepada para nabi. Rasulullah melampaui seluruh para nabi fi khalqin di dalam ciptaannya, wa fi khuluqin dan di dalam perangainya. Dari segi ciptaan Rasulullah itu adalah makhluk yang paling sempurna. Bahkan di antara para nabi dan rasul, Rasulullah itu adalah makhluk yang paling sempurna ciptaannya. Jadi kalau ingin melihat ciptaan yang paling sempurna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat di dalam menilai fisik Rasulullah itu berbeda pendapat. Tidak sama. Kenapa seperti itu? Karena saking agungnya beliau. Saking agungnya beliau sampai sulit untuk didefinisikan. Seperti itu. Ketampanannya luar biasa. Bahkan Nur Muhammad dibawa oleh nenek moyangnya, dibawa oleh ayahnya, itu punya dampak yang besar. Jadi ceritanya ketika Abdullah mau menikahi Sayyidah Aminah, Abdullah itu terlihat sangat tampan, auranya sangat kuat. Setelah menikahi Sayyidah Aminah, kemudian orang-orang terheran-heran, utamanya ada sepupunya Abdul Muthalib yang bernama Qutaibah. Terheran-heran kenapa setelah menikahi Sayyidah Aminah, auranya Abdullah itu kemudian tidak sama seperti sebelum menikah. Kenapa seperti itu? Karena Nur Muhammad sudah berpindah kepada Sayyidah Aminah. Jadi tampan sekali Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Wa fi khuluqin, dan juga di dalam perangainya tidak ada yang lebih berakhlak terpuji daripada Rasulullah. Banyak sekali ya hadis-hadis yang menceritakan tentang begitu terpujinya akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menyuapi orang Yahudi yang buta, tetap disuapi setiap hari. Padahal orang Yahudi tersebut setiap hari menceritakan kejelekannya Rasulullah, memaki-maki Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap menyuapinya hingga akhir hayat beliau. Tidak ada rasa benci sepertinya di dalam hati Rasulullah. Wa fi khuluqin, kasih sayang beliau kepada seluruh umatnya melampaui segalanya. Akhlaknya sangat baik. Walam yudanu, dan tidak mendekati siapa mereka para nabi kepada Nabi Muhammad fi ilmin, di dalam ilmu, wala karamin, dan juga tidak di dalam kemuliaan. Dalam ilmu dan di dalam kemuliaannya para nabi itu jauh di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi, apalagi kita, ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk tidak sombong. Para nabi saja, orang-orang pilihan Allah saja itu masih ada di bawahnya Nabi Muhammad, apalagi kita. Sayyidina Ali yang dijuluki sebagai babul ilmi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, kan. Aku adalah kotanya ilmu, kata Nabi Muhammad, wa aliyu babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Dari alimnya Sayyidina Ali dijuluki sebagai babul ilmi. Tapi ternyata diibaratkan bahwa ilmunya Sayyidina Ali dibandingkan dengan ilmunya Allah itu sama seperti capu mun bahasa Madurna pada naseset seakela nengi tasek aing secekak kaseset itu ilmu Sayyidina Ali.
perbandingannya, apalagi ilmunya kita. Wa kulluhum adapun seluruhnya mereka min Rasulillahi dari Rasulullah multamisun ialah meminta gharfan akan cidukan minal bahri dari lautan au rashfan atau menghisap minad diami dari hujan yang turun terus menerus. Jadi mereka kalau misalnya ada uh, kalau misalnya ada para nabi yang sabar, misalnya selain Nabi Muhammad, maka itu hanya satu cidukan dari kesabarannya Rasulullah. Kesabaran Rasulullah itu diibaratkan seluas samudra, sedangkan para nabi yang lain hanya menciduk satu cidukan dari lautan samudra itu. Dari samudra itu. Wal makna adapun maknanya annahu ialah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fadala ialah mengungguli siapa nabi. An-nabiyina fadala ialah mengungguli siapa Rasulullah. An-nabiyina kepada para nabi. Wa ghalaba dan menang siapa nabi hum kepada mereka fi suratihi di dalam bentuknya. Dalam gambarnya Nabi, rupanya Nabi, wa syaklihi dan bentuknya Nabi, wa launihi dan warnanya Nabi, wa fi khisalihi dan di dalam sifat-sifatnya Nabi al-hamidati yang mulia. Dalam rupanya, bentuknya, warna kulitnya, dan sifat-sifat yang mulia, beliau melampaui segalanya. Kal ilmi, seperti ilmu. Ilmunya di atas para nabi, wal haya'i dan malu. Wal judi dan dermawan, wasyafaqati dan halus, lembut, wal hilmi dan kesabaran, wal adli dan adil, wal iffati dan iffah, menjaga kehormatan. Walam yuqaribu dan tidak mendekati siapa mereka hu kepada Nabi fi dzalika di dalam hal itu. Kullihi semuanya. Jauh. Kalau dibandingkan dengan Nabi itu jauh. Wa kulluhum adapun masing-masing mereka para nabi akhidun ialah mengambil min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughtarifan hale menciduk minal bahri dari lautan au masan atau menghisap minal matari dari hujan ada ini yang terus menerus. Wal muradu adapun yang dimaksud minal bahri wal matari dari kata-kata bahar, samudra wal matari dan hujan, huna di sini ilmuhu ialah ilmunya Nabi, Nabi Muhammad, wa hilmuhu dan kesabarannya Nabi Muhammad. Hilim. Hilim ini sabar tapi tingkatannya sudah tingkatan yang luar biasa. Hilim. Saya punya guru, Allahumma firlahu warhamhu, Kiai Hariri Abdul Azim itu dijuluki sebagai sosok kiai yang hilim, bukan hanya sabar, tapi beliau sudah di tingkatan hilim. Sabarnya luar biasa, sabar versi spesial beliau. Salah satu bukti kehiliman beliau itu adalah beliau bisa membedakan antara kesalahan dan manusia. Jadi kalau ada seseorang santrinya yang melakukan pelanggaran, santri Mahat Ali melakukan pelanggaran, maka beliau akan segera lupa bahwa orang itu adalah orang yang pernah melanggar. Jadi kalau ada santri ngadep ke dalam, pasti beliau tanya, kenapa Abdina melanggar? Nah, ini sebagai bukti bahwa beliau itu tidak benci terhadap orangnya, tapi benci terhadap sifatnya. Sehingga ketika melihat orangnya, beliau lupa bahwa orang itu pernah melakukan kesalahan. Beda dengan kita ya, beda dengan kita. Dengan saya lah, dengan saya. Kalau ada teman yang misalnya sering lanyala, julid misalnya, atau sombong, akan selalu saya ingat bahwa orang itu adalah orang yang sombong. Padahal itu tidak baik ya, harus dibedakan antara kesombongan dan orangnya. Kalau sekarang misalnya kita kayak Donald Trump misalnya, Donald Trump bagus kita membenci sifat diktatornya,
yang harus kita benci. Tapi membenci Donald Trump-nya sebagai manusia itu adalah kurang benar. Kenapa? Karena bagaimanapun Donald Trump itu adalah umatnya Nabi Muhammad seperti itu. Jadi harus proporsional membenci sifat tanpa membenci orangnya. Wa qawluhu wa alihi wa sahbihi ila akhirih. Perkataannya Syekh Ahmad Al-Marzuki di atas itu kok baitnya, bait kedua, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Al-murad adapun yang dimaksud bil ali dengan keluarga huna di sini, jami'ul mu'minina ialah seluruh orang-orang mukmin. Jadi ketika kita bersolawat, biasanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alun itu adalah keluarga. Tapi siapa yang dimaksud dengan keluarga ketika kita membaca solawat? Jami'ul mu'minina ialah seluruh orang-orang mukmin. Kita juga termasuk keluarga Nabi Muhammad. Tapi ini menurut salah satu pendapat. Ulama sebenarnya berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah keturunan beliau dari Sayyidah Fatimah. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah keturunan Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad dan berikut juga keturunan-keturunannya. Nah, tapi pendapat yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah seluruh orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, berarti kita termasuk, insya Allah, semoga tetap ada dalam keadaan iman sampai mati, kita berarti termasuk keluarga Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi ketika ada orang membaca sholawat wa alihi, berarti kita juga kena. Itu. Wa minhum dan ialah termasuk dari alun dari keluarga al-anbiya'u adapun para nabi. Wa umamuhum dan umat-umatnya al-anbiya. Jadi melampaui masa juga, tidak hanya masa setelah Nabi Muhammad, tapi masa sebelumnya pun itu juga termasuk dari keluarga Nabi Muhammad. Siapapun yang beriman, jami'ul mu'minina, setiap orang-orang yang beriman, baik itu generasi setelah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad. Ini menurut pendapat yang dikemukakan oleh, yang dicantumkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapapun orang yang beriman berarti dari Nabi Adam ila yaumil qiyamah semuanya adalah alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Wa bisahbihi dan yang dimaksud dengan sahabat Nabi alladzina ialah orang-orang ijtami'u yang berkumpul siapa mereka bihi dengan Rasulullah ba'dar risalati setelah kenabian mukminina hale beriman. Nah, ini sahabat lebih khusus lagi. Sahabat itu adalah orang-orang yang berkumpul dengan Rasulullah setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul, setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul dalam keadaan beriman. Berkumpul saja, tapi sebelum menjadi Rasul, jadi sebelum menjadi Rasul, kok beliau meninggal, maka tidak termasuk kategori sahabat. Atau berkumpul setelah menjadi Rasul, tapi tidak dalam keadaan beriman, maka juga tidak termasuk kategori sahabat. Seperti itu. Walau qoblal amri bid-da'wati, sekalipun ialah sebelum perintah bid-da'wati dengan berdakwah fi hali hayatihi dalam keadaan hidupnya Nabi. Sekalipun dia itu berkumpul dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah. Jadi Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul dalam sejarahnya itu tidak moro-moro langsung diperintahkan untuk berdakwah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, di situ masih belum ada perintah untuk berdakwah. Perintah untuk berdakwah itu datang selanjutnya. Sampai ada masa fatrah baru kemudian diperintahkan untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang yang pernah berkumpul dengan Rasulullah setelah diutus menjadi Rasul, sekalipun belum diperintahkan untuk berdakwah, maka ini termasuk sahabat.
sahabat Nabi. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti Warokoh, itu sahabat. Meskipun tidak sampai Nabi Muhammad berdakwah, Warokoh sudah meninggal duluan. Fil ardi di bumi. Walau fi zulmatin sekalipun ialah dalam kegelapan. Berkumpul dengan Rasulullah dalam kegelapan. Dia tidak sadar bahwa di sebelahnya itu Rasulullah. Atau Rasulullah tidak sadar bahwa di sebelahnya itu ada orang misalnya. Maka dia itu juga termasuk sahabat. Aukanu umyan. Atau ada siapa mereka umyan ialah buta. Kalau ada orang yang pernah hidup semasa dengan Rasulullah. Meskipun dalam keadaan tunanetra. Maka tetap dianggap sebagai sahabat. Meskipun tidak pernah melihat secara langsung. Wa illam yash'uru sekalipun tidak mengetahui siapa mereka bihi terhadap Rasulullah. Aukanu atau ada siapa mereka ghairu mumayyizina ialah tidak tamyiz, masih kecil tapi hidup semasa dengan Rasulullah. Au marin atau ialah orang-orang yang lewat berpapasan dengan Rasulullah saja misalnya. Au naimina atau ialah orang-orang yang tidur. Jadi ada seseorang yang tidur, Rasulullah ada di sebelahnya. Dia nggak sadar bahwa Rasulullah ada di sebelahnya. Dan itu hanya terjadi sekali dalam hidupnya. Dia dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Maka dia juga dianggap sebagai sahabat. Walam aulam yajtami'u bihi atau mereka tidak berkumpul bihi dengan Rasulullah, lakin ra'au akan tetapi melihat siapa mereka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad, tapi mereka pernah melihat Nabi Muhammad. Aura'ahum atau melihat siapa Nabi, aura atau melihat kepada mereka an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak melihat tapi Nabi yang melihat. Walau ma'abu adil masafati sekalipun ialah beserta jauhnya jarak, sekalipun jaraknya jauh ya, tetap dianggap sebagai sahabat. Mereka yang melihat Nabi atau Nabi yang melihat mereka. Walau sa'atan wahidatan sekalipun ialah satu kali saja. Sekalipun satu kali saja. Wayadkhulu dan masuk fi sahabi dalam kategori sahabat. Ibnu Ummi Maktumin. Siapa Ibnu Ummi Maktum? Ibnu Ummi Maktum itu Abdullah bin Qais nama aslinya. Wa nahwuhu dan seumpamanya Ibnu Ummi Maktum. Minal umyani dari orang-orang yang tunanetra. Wa kunyat dan diberi kunyah. Ummuhu siapa ibunya? Ibnu Ummi Maktum bihi dengan Ummi Maktum. Kenapa disebut sebagai Ummi Maktum? Likat mibasorihi karena tersimpannya penglihatannya Ibnu Ummi Maktum. Wasmuhu adapun namanya Ibnu Ummi Maktum Abdullahi ialah Abdullah ahadul muadzinina yakni salah satu orang-orang muadzin ya, salah satu muadzin lahu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini nama aslinya itu adalah Abdullah bin Qais. Beliau dijuluki Ibnu Ummi Maktum karena tunanetra. Tapi beliau adalah salah satu muazzinnya Rasulullah. Jadi muadzin yang terkenal pada masa Rasulullah, yang memang suaranya bagus pada masa Rasulullah, itu adalah Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum. Masya Allah. Ini anugerah yang luar biasa. Wayadkhulu dan masuk Isa siapa Nabi Isa wal Khadiru dan Nabi Khidir wa Ilyas dan Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam. Nabi Isa, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu juga termasuk dari sahabat. Wa tadkhulu dan masuk al malaikat siapa malaikat Allah dijtama'u yang berkumpul siapa mereka bihi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ardi di bumi. Dan para malaikat ini ya, para malaikat yang pernah berkumpul di bumi berserta Rasulullah itu juga termasuk
dalam kategori sahabat. Fa Isa alaihi salatu wassalamu, maka adapun Isa alaihi salatu wassalam, akhirus sahabati ialah akhirnya sahabat minal basyari dari manusia, al-zahirina yang zahir, yang tampak. Nabi Isa itu adalah sahabat terakhir yang tampak. Oh, kenapa kok bukan Nabi Khidir? Nabi Khidir tidak tampak. Ilyas, kenapa kok bukan Nabi Ilyas? Karena Nabi Ilyas juga tidak tampak. Kan Nabi Ilyas itu yang ini ya, yang ada di surga itu, diriwayatin. Seperti itu. Nabi Isa tampak. Kenapa? Karena pada akhir zaman nanti Nabi Isa itu akan turun untuk melawan Dajjal. Wa ammal malaikatu, dan adapun para malaikat, fabakuna, maka ialah tetap siapa mereka? Fabakuna, maka ialah tetap mereka ilan nafkhoti, sampai peniupan sangkakala. Para malaikat itu akan tetap ada sampai peniupan sangkakala. Wal khadiru, adapun khadir, Nabi Khidir, yamutu ialah mati siapa Khidir, wafat siapa Khidir, inda raf'il Qur'ani, ketika diangkatnya Al-Qur'an. Pada akhir zaman ketika Al-Qur'an sudah hilang dari muka bumi ini, bisa hilang secara fisik, wallahu a'lam, memang sudah tidak ada lembaran-lembaran Al-Qur'an, atau secara sudah tidak dipakai lagi Al-Qur'an gitu. Ada Al-Qur'annya, mushafnya ada, tapi hukumnya sudah tidak dipakai, sudah tidak dijadikan sebagai pedoman oleh umat Islam tersendiri, maka di situ Nabi Khidir akan meninggal. Wakil ada dikatakan bal mata, akan tapi telah meninggal siapa Nabi Khidir. Nabi Khidir, guru saya itu dawuh bahwa setiap manusia itu diberi kesempatan untuk bertemu, pasti bertemu dengan Nabi Khidir 2 kali minimal dalam hidupnya, katanya. Kata guru saya. Jadi masing-masing kita itu akan bertemu 2 kali semasa hidup kita dengan Nabi Khidir. Entah Allah nanti ngasih perasaan sadar bahwa itu Nabi Khidir atau bukan. Jadi seperti itu. Saya belum menemukan referensi aslinya, tapi itu dari guru saya, dan saya percaya. Jadi kita, insya Allah masing-masing dari kita akan bertemu 2 kali selama hidup kita dengan Nabi Khidir. Semoga kalau memang diberi, kalau memang seperti itu ya, kita bertemu dengan Nabi Khidir benar-benar dalam keadaan sangat baik. Baik maksudnya. Walhasilu annal Khadira wa Ilyasa hayyani alal mu'tamadi. Walhasilu, adapun kesimpulannya, annal Khadira ialah sesungguhnya Nabi Khidir, wa Ilyas dan Nabi Ilyas, hayyani ialah hidup keduanya alal mu'tamadi, menurut pendapat yang mu'tamad. Walakinna Ilyasa, akan tetapi adapun Nabi Ilyas, rasulun ialah rasul, binasil Qur'ani, berdasarkan penegasan Al-Qur'an. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah ta'ala, wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sesungguhnya Nabi Ilyas itu termasuk dari para utusan. Wa amal Khadiru, adapun Nabi Khidir, fakila maka ialah dikatakan, huwa adapun Khidir, waliyun ialah wali. Menurut pendapat Nabi Khidir itu adalah seorang wali. Wakilan dikatakan Nabiun ialah nabi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Khidir itu adalah seorang nabi. Wakilan dikatakan Rasulun ialah seorang utusan, rasul, bukan nabi. Bahkan Nabi Khidir adalah seorang rasul. Wa khairul umuri, adapun sebaik-baik perkara, awsatuha ialah paling tengahnya perkara. Jadi kita lebih baik ikut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Tambihun, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sahabat pendengar setia kajian online ITMI Bondowoso, kini kita telah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat semuanya, dipersilahkan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan apabila masih ada yang belum difahami. Mohon untuk menyebutkan nama lengkap serta asal tempat tinggal sebelum menyampaikan pertanyaan. Marilah kita manfaatkan sesi diskusi ini untuk memperdalam keilmuan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Selamat berdiskusi, semoga membawa pencerahan, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua.
Alhamdulillah telah kita simak bersama materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ufi. Buat Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wahyu di Bondowoso. Saya mau bertanya Ustazah, misalkan kita disakiti oleh orang lain, dikecewakan oleh orang lain, apakah kita tetap diwajibkan untuk memaafkan mereka meskipun mereka tidak meminta maaf kepada kita? Itu pertanyaan saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya mendapatkan keterangan dari guru saya bahwa dalam masalah seperti itu, bagi orang yang dizolimi itu adalah ketika dia mau memaafkan tanpa diminta, dan bagi orang yang zalim, dia itu adalah ketika meminta maaf, ketika harus menurunkan egonya. Maka di situ ujian masing-masing itu adalah di situ. Yang zalim, yang salah itu akan diuji keegoisannya, ketidaksadarannya bahwa dia sedang bersalah. Sedangkan yang dizalimi akan diuji apakah dia akan memaafkan atau tidak. Seseorang yang dizalimi lalu memberi maaf kepada orang yang menzalimi, itu tentu adalah nilai plus. Kenapa saya bilang nilai plus? Dia di pihak yang dizalimi saja itu sudah kondisi yang luar biasa ketika dia menghadapinya dalam keadaan sabar. Apalagi memaafkan. Kenapa kita perlu memaafkan sebenarnya? Karena kita bercermin kepada sifat Allah. Allah adalah zat yang maha pemaaf. Sebesar apapun dosa seseorang kepada Allah, maka Allah itu akan memaafkan. Bahkan dalam syariat, hakullah, dosa kita kepada Allah, dianjurkan untuk disembunyikan. Karena Allah sangat tidak mau aib hambanya itu aib hambanya itu diumbar. Jadi biarkan itu menjadi rahasia antara dia dan Allah. Dari saking memaafkannya Allah, maha pemaafnya Allah. Jadi kita belajar dari situ. Allah saja maha pemaaf, apalagi kita. Seperti itu. Nah, apakah ketika kesalahan seseorang kita memaafkan, terus kita nggak lupa, itu berarti kita tidak memaafkan? Tidak. Dawuhnya Gus Dur, memaafkan ya, melupakan tidak. Nah, itu kemudian jadi pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai kita bertindak hal yang seperti itu. Kita maafkan mereka dengan harapan semoga kalau kita punya tanggungan-tanggungan atau dosa-dosa kepada Allah atau dosa-dosa kepada manusia yang lain, kita juga diberi kemudahan dalam hal dimaafkan. Kita kan manusia, tidak akan pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Apa yang kita ucapkan bisa jadi juga menyakiti hati orang lain. Kita bisa jadi sebagai pihak yang dizalimi, tapi satu sisi bisa jadi kita juga menjadi pihak yang menzalimi tanpa kita sadari. Ketika posisi kita sebagai orang yang dizalimi, maka maafkan. Maafkan dengan harapan dosa-dosa kita kepada Allah diampuni, dosa-dosa kita kepada orang lain pun dengan mudah dimaafkan. Seperti itu, meskipun sulit ya. Tapi bismillah, semoga bisa tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa benci. Kenapa? Karena untuk menumbuhkan mindset seperti itu agar kita lega sebenarnya, ya ingat, oh dia manusia, dia juga umat Nabi Muhammad. Dia adalah orang yang disayangi oleh Nabi Muhammad, tapi saat ini dia hanya kebetulan berbuat salah kepada saya. Ya, saya maafkan. Atas nama dia adalah umat Nabi Muhammad. Seperti itu.
Itu menurut saya ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Bagaimana Mas Wahyu? Apa masih kurang paham atau sudah paham? Ya, sudah jelas saja. Ini ada pertanyaan juga dari Facebook Ustazah. Ada kalimat, ini pas sekali dengan pembahasan tadi ya. Ada kalimat, doa orang yang terzolimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zolim yang dijabarkan ini, zolimnya seperti apa? Ustazah, mohon penjelasannya. Nggih, betul. Dakwatul mazlumi mustajabun. Doanya orang yang dizalimi itu adalah doa yang mustajab. Orang yang dizalimi tentu di sini adalah orang yang dirugikan tanpa hak. Misalnya anak yatim diambil hartanya, atau misalnya haknya tidak dipenuhi, istri yang haknya tidak diberi nafkah misalnya oleh suaminya, seperti itu juga termasuk perilaku zalim, ya kan? Nah, orang yang zalim, orang yang dirugikan tanpa hak, itu termasuk kategori zalim. Dan insya Allah doanya itu akan mustajab. Makanya orang yang dizalimi harus berhati-hati dalam berdoa. Khawatir doa buruknya yang akan dijabah oleh Allah. Contoh misalnya, orang yang dizalimi itu kemudian ngomong seperti ini. Manteren tata misalnya. Karena saking sakit hatinya misalnya, hati-hati. Karena dakwatul mazlumi mustajabun, doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Khawatir diijabah, maksudnya khawatir doa yang itu yang diijabah oleh Allah, seperti itu. Jadi makanya itu sebenarnya motivasi bahwa kita harus selalu berdoa. Dalam kondisi yang zalim kita harus tetap berdoa bahwa itu adalah kesempatan mustajab, tapi juga harus berhati-hati dalam doanya. Khawatir. Contoh misalnya nih ya, contoh kehati-hatian dalam berdoa. Ketika Rasulullah dilempar batu oleh masyarakat Taif pada waktu itu, apa yang beliau minta kepada Allah? Bukan agar dibalas, tidak. Bukan agar dihukum, tidak. Tapi yang beliau minta adalah semoga kalau sekarang mereka belum beriman, semoga anak cucunya kelak yang akan beriman. Itu adalah doa yang baik dan ternyata benar diijabah oleh Allah. Dan di situ yang harus kita tiru. Jadi bagaimana ketika dalam kondisi kita dirugikan pun, doa yang muncul, harapan-harapan yang muncul dari kita itu adalah harapan-harapan yang baik. Bukan harapan-harapan yang buruk. Kenapa khawatir? Khawatir hal-hal buruk itu justru yang terjadi. Seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Ustazah. Kembali ke moderator. Baik, pertanyaan berikutnya muncul dari saya sendiri, dari saya Siti Rafikoh dari PDIPMI Jember. Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi seseorang, cara menghadapi orang yang sifat dari seseorang yang tidak kita sukai, apa sebaiknya kita utarakan atau dihindari, atau bagaimana saja? Misalnya saya tidak suka dengan sifat seseorang, apa sebaiknya saya utarakan atau saya hindari atau bagaimana? Dan ada lagi pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menyikapi orang yang playing victim, pelaku macak korban gitu saja bahasa sekarang. Mohon jawabannya saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, pertama, yang perlu kita kenali adalah kepribadiannya. Kalau misalnya dia itu adalah orang yang bisa menerima kritik,
coba kamu nggak kayak gini misalnya, aku nggak suka kalau kamu kayak gini, dan bisa diharapkan dia akan berubah, utarakan demi kebaikan dia, utarakan kalau memang dia adalah orang yang open minded, dia orang-orang yang menerima kritikan. Tapi kalau dia adalah orang yang keras kepala, bahkan katanya tadi playing victim, dia nggak mau menerima kritikan, dia malah justru akan sakit hati dan seakan-akan kita yang jahat, maka tidak perlu diutarakan. Doakan saja semoga dia cepat berubah dan kita demi keselamatan kita tidak perlu terlalu sering berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Perlahan-lahan kita menghindar. Dalam rangka apa? Menjaga diri kita, menjaga hati kita agar kita tidak selalu menilai buruk seseorang. Seperti itu. Itu menurut saya. Kalau memang dia adalah orang-orang yang open minded, silahkan utarakan. Atau kalian cukup dekat misalnya, silakan diutarakan demi kebaikan dia, agar tidak kita yang menjadi selain kita nggak ada korban selanjutnya gitu loh. Gak apa-apa diutarakan. Kamu seharusnya gini, kamu lebih baik gini. Diutarakan dengan cara yang halus. Tapi kalau dia adalah orang yang mudah sakit hati, mudah tersinggung, justru nanti kita yang salah, maka tidak perlu. Cukup kita menghindar saja perlahan-lahan dari hubungan yang apa? Yang toksik ya, kata anak sekarang itu. Ya, itu saja saran dari saya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya, Pak Harto. Baik. Silakan Pak Harto. Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Yang saya pertanyakan mungkin agak di luar topik untuk hari ini Ustazah. Jadi yang saya tanyakan itu yang pertama, orang tua saya itu sudah meninggal. Terus ada kata-kata bahwa untuk haji itu bisa dibatalkan, batal haji namanya ya. Itu ada hadisnya enggak untuk dari Rasulullah SAW? Yang kedua, ini musim-musimnya kurban dari saya yang tanyakan itu paling kita disunahkan untuk kurban itu kriterianya gimana Ustaz? Seberapa sih semampu kita itu disunahkan untuk kurban gitu? Untuk Ustazah, terima kasih. Saya dengarkan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai badal haji. Badal haji, saya belum pernah menemukan hadisnya ya, mohon maaf. Tapi saya baca di kitab Fathul Mu'in itu sudah dijelaskan tentang badal haji. Dan memang diperbolehkan untuk badal haji, insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang tua kita, akan sampai kepada kita yang membiayai, berikut juga pahalanya akan sampai kepada orang yang mewakilkan. Seperti itu. Sudah ada di syariat, tapi hadis yang aslinya saya masih belum menemukan. Kemudian kriteria kurban. Kriteria kurban itu bukan perkara yang wajib, adalah perkara yang dianjurkan bagi mereka yang punya kelebihan, bagi mereka yang mampu untuk berkurban. Kalau misalnya belum mampu, misalnya ada uang untuk beli kambing misalnya, tapi kalau saya beli kambing atau saya beli sapi, nanti untuk kebutuhan selanjutnya saya nggak tahu masih dapat dari mana misalnya, makanya tidak perlu berkurban. Atau misalnya masih ada hutang, justru ini lebih baik bayar hutang saja daripada berkurban. Seperti itu. Jadi dilihat kondisinya kita.
kira-kira kalau saya berkurban, kondisi saya setelah ini gimana? Kalau yakin akan ada rezeki, nggak apa-apa berkurban. Silakan berkurban. Tidak perlu dipaksakan. Kenapa? Karena itu tidak wajib ya. Tidak wajib. Hanya bagi mereka yang benar-benar mampu. Hanya bagi mereka yang benar-benar mampu. Kambing atau sapi. Mana utama antara kambing dan sapi? Lebih utama kambing. Kenapa? Karena itu yang langsung dicontohkan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail yang diganti dengan kambing seperti itu. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Pak Harto? Apakah sudah? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, Ustazah. Nggih. Terima kasih Baik, pencerahannya. Nggih. mungkin ada yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari grup WhatsApp Sahabat Kajian Ilmu Bondowoso dari Pak Narto di Aceh. Bagaimana hukumnya bekerja di tempat yang bercampur antara halal dan haram? Itu pertanyaan yang pertama, Ustadzah. Terus yang kedua, bagaimana hukum hutang yang belum bisa dibayar dikarenakan faktor ekonomi? Mungkin masih belum ada untuk membayar, Ustadzah. Itu dari Pak Narto di Aceh, Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama apa tadi ya? Hukum bekerja di tempat yang campur antara halal dan haram, Ustazah. Oke. Pertama, sebenarnya yang perlu kita lihat tuh pekerjaannya seperti apa. Kalau pekerjaannya itu baik, tidak apa-apa dilanjutkan. Kalau memang pekerjaannya itu pekerjaan yang buruk, maka itu tidak boleh. Jadi dilihat dulu pekerjaannya. Bekerja di bar, diskotik misalnya. Itu sudah sangat jelas ya bahwa pekerjaannya dari segi pekerjaannya memang tidak baik, maka perlu dihindari. Kalau misalnya bekerja di pabrik, bagian pengemasan misalnya, tapi dicurigai bahwa pemilik pabrik itu hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, nah di sini sebenarnya tidak apa-apa. Tapi bagi mereka yang warok, mereka yang tidak mau perkara syubhat, memang ya tidak mau bekerja di situ. Tapi secara syariat boleh, tidak apa-apa. Karena pekerjaannya itu masih pekerjaan yang halal. Nah, untuk saat ini, untuk akhir zaman ini, tidak ada perkara yang tidak syubhat. Semuanya syubhat. Kecuali, kata ulama itu yang tidak syubhat, kecuali kita minum air hujan langsung dari langit pakai mulut seperti itu yang tidak syubhat, yang jelas-jelas halal. Selain itu semuanya syubhat. Jadi yang kita lihat adalah pekerjaannya dulu. Seperti apa pekerjaannya? Bersih-bersih misalnya, bersih-bersih di rumahnya orang Cina misalnya, sedangkan orang Cina itu non muslim misalnya, hartanya bisa bercampur antara yang halal dan yang haram, tidak apa-apa selama pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang baik. Sekarang kalau tidak mencari yang syubhat, tidak ada, semuanya syubhat seperti itu ya. Semoga diampuni oleh Allah, dan semoga yang kita makan meskipun syubhat termasuk kategori yang halal seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua tentang apa? Yang kedua, hutang, Ustazah, yang belum bisa bayar karena belum bisa dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sebagai orang yang berhutang, harus ada komitmen dalam diri kita untuk membayar hutang. Harus ada dalam komitmen kita untuk membayar hutang. Kalau misalnya memang tidak diberi kemampuan oleh Allah, maka sampaikan kepada pemilik hutang dengan cara yang baik. Si pemilik hutang bagaimana sikapnya? Sikapnya juga harus baik kepada orang yang memang benar-benar tidak mampu.
Ada ayatnya di dalam Al-Quran, kalau memang tidak mampu, maka berilah ke lapangan. Tapi sebagai kita orang yang berhutang, harus tahu diri, harus punya komitmen untuk membayar hutang. Jangan sampai belum bayar hutang, tapi justru sudah membeli barang-barang yang mewah, misalnya. Punya hutang 20 juta, tapi kita beli motor misalnya. Motor baru 20 juta misalnya. Itu kurang benar ya, jadi memang harus ada komitmen. Kalau ada komitmen, insya Allah akan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Tidak apa-apa tidak mampu. Tidak apa-apa tidak bayar, asalkan kita memang benar-benar tidak mampu. Seperti itu. Kalau mampu segera dibayar. Harus ada komitmen. Seperti itu dari saya. Satu lagi dari grup WhatsApp Ustazah, dari Nuri ya. Bukan. Dari Semuati Semarang Ustazah. Bagaimana hukum riba di zaman modern sekarang Ustazah, seperti pinjaman online, dan bagaimana cara membersihkan harta yang pernah didapat dari cara yang salah Ustazah. Itu dari Mbak Ismawati Semarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Riba memang ini perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku riba sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era modern ini banyak sekali terjadi riba. Dan bagaimanapun itu harus tetap dihindari. Contoh nih seperti SPay letter. Itu juga termasuk riba, transaksi riba SPay letter itu. Hasil Basul Masailnya mengatakan bahwa SPay letter itu haram. Itu juga harus dihindari. Bunga bank misalnya itu juga harus dihindari. Jadi bagaimana kalau misalnya kita harus bersinggungan dengan bank, misalnya ada bunganya jangan kita pakai. Diambil boleh, sedekahkan ke masjid misalnya. Atau gak usah diambil bunganya. Seperti itu. Atau pakai bank syariah. Memangnya bank syariah gak ada bunganya? Gak ada bank syariah. Tapi itu transaksi bagi hasil. Akadnya berbeda. Meskipun nanti pada akhirnya sama-sama dapat penghasilan. Karena transaksinya beda. Maka ya dampaknya juga beda. Makanya di bank syariah itu bagi hasil boleh. Tapi kalau di bank konvensional yang namanya bunga, itu tidak boleh. Seperti itu. Harus tetap dihindari. Sebisa mungkin harus tetap dihindari. Bagaimana kalau misalnya misalnya sudah terlanjur pernah melakukan hal-hal yang dilarang, penghasilan yang dilarang. Gimana? Kalau bisa diingat berapa dulu penghasilan saya, 100 juta misalnya. Saya dapat 100 juta dari menjual narkoba misalnya. Atau 100 juta itu bunga bank misalnya. Saya jadikan toko. Saya belikan toko. Maka ya 100 juta dikeluarkan. Untuk membersihkan harta kita. Kalau tidak ingat bagaimana? Kalau tidak ingat, ya keluarkan sebagian dari harta kita dengan niat untuk membersihkan harta kita. Seperti itu. Contoh misalnya orang-orang sekarang tuh biasanya praktik jual rokok ilegal misalnya. Itu kan masih simpang siur, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Kalau mau berhati-hati, ikut yang haram. Jadi kalau sudah terlanjur pernah melakukan praktik seperti itu, keluarkan berapa harta yang pernah kita dapat. Agar kemudian bisnis kita yang selanjutnya itu menjadi bisnis yang bersih. Seperti itu. Itu dari saya. Oke, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Dan terima kasih yang telah bertanya melewati admin di grup WhatsApp Sahabat Kajian ITMI Bondowoso. Kami tunggu pertanyaan berikutnya di kajian-kajian berikutnya. Saya kembalikan ke Mbak Rofiko, moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita dengarkan bersama
materi pada malam hari yang disampaikan oleh Ustazah Ufi pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat malam hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua dapat mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena kelebihan itu hanyalah milik Allah semata dan segala kekurangan adalah milik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.